Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, apa kabar? Kembali lagi di program Adikarya Tribun Jabar bareng saya Ginanjar Nugraha. Nah, kali ini program Adikarya kita sudah kedatangan dua narasumber. Kita bakal ngobrolin tentang mungkin tentang lingkungan hidup ya di sungai yang ada di Bandung juga di Cimahi. Kita juga bakal ngebahas nih tentang Hari Peduli Sampah Nasional yang kemarin aja tanggal 21 Februari sudah ada peringatannya lagi. Langsung aja kita sapa dua narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa perkenalan diri dulu dari Akang yang tengah nih, Kang. Boleh perkenalan diri, Kang? Ke Tribuners, Kang. Ya, Sampurasun ya. Rampes. Assalamualaikum. Ya, wasta wainten ya dikuya. Saya biasa dipanggil ya dikuya. Karena memang punya filosofi yang lain makanya dipanggil Yadi Kuya. Nama asli Yadi. Saya tinggal di wilayah Bandung Wetan. Kebetulan saya salah satu dari penggiat sungai Jawa Barat dan juga aktivis lingkungan. Cocok Gitu kan, berarti Ginan. ya. Cocok temanya kita ya pada hari ini ya. Cocok. Oke, selamat datang Kang Yadi. Kang Ibu ya di Studio Tribun Jabar. Selanjutnya Kang. Selamat Hari Sampah Nasional yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Yunandar dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Hari ini insya Allah kita bisa diskusi dan menurut saya itu penting buat kita semua orang Jabar terutama Kota Bandung bicara tentang sampah. Cocok. Tepuk tangan buat mereka berdua nih. Banyak tepuk tangan Kang. Oke, Kang Yadi ada sebagai aktivis lingkungan dan juga Kang Yun adalah sebagai Komisi 2 ya DPRD Jawa Barat gitu Kang. Ini ada kolaborasi apa nih antara Kang Yadi sama Kang Yun? Kita coba dari Kang Yadi dulu ya Kang Yadi ya. Kang Yadi sebagai aktivis lingkungan nih, Kang kemarin kan kita memperingati Hari Peduli Sampah Nasional nih. Tiap tanggal berapa? 21 ya? Tanggal 21. Coba ceritakan sedikit sejarahnya Hari Peduli Sampah itu kenapa bisa terjadi Kang? Ya ini topik yang kita bahas cukup menarik sebetulnya ya Kang Ginan. Jadi sangat viral sekali kalau kita membicarakan masalah sampah termasuk lagunya oke enak kerpilar runtah kan. Oh iya oke. Boleh nyanyi dikit boleh? Nyanyi dikit. Jadi bukan hanya permasalahannya saja yang menjadi viral, terus juga orangnya pun, komunitasnya pun beki banyak kan sekarang semakin banyak orang yang peduli untuk mengatasi masalah sampah. Ya kita peringati tanggal 21 Februari kemarin sebetulnya Hari Peduli Sampah Nasional ini jadi momen yang memang cukup boleh dibilang buat warga masyarakat Kota Bandung, Cimahi, Jawa Barat terutama Indonesia. Kenapa sih mesti diperingatin gitu? Nah, itu kenapa Iya. itu? Ya intinya kan di sini garis besar kita kan diperingati, kok aya kecelakaan kudu diperingati gitu. Iya, Ya, iya, semacam benar-benar. itu kan. Tapi kan bukan itu masalahnya. Isunya kita hanya ingin mencoba memberikan pelajaran terhadap warga masyarakat bahwa kejadian yang pada saat itu terjadi di Leuwi Gajah yang melibatkan kurang lebih sekitar 156 orang lebih itu tertimbun sampah akibat yang memang penumpukan sampah yang tidak tercover sebetulnya. Nah permasalahan di sana kan ya bukan berarti ingin diperingati sebagai momen jeleknya, tapi apakah kita dengan memperingati ini akan terus bisa berkontribusi sampah terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap TPS yang ada? Kan tentunya tidak. Nah makanya kita peringati momen itu untuk mengingatkan piraku sih itu bisa untuk mengurangi masalah sampah. Nah, makanya kita peringati tanggal 21 pas kejadian itu. Kurang lebih 18 tahun sampai Sudah 18 sekarang. tahun ya dari kejadian itu akhirnya ada, tapi maksudnya jangan sampai ada seperti itu lagi Kang ya. Iya. Jangan sampai ada kejadian seperti itu akhirnya jadi ada peringatan gitu. Jadi harus tetap diperingati, tetap diwaspadai ya Kang ya. Betul. Untuk mencintai lingkungan benar. Dari situ awalnya. Oke, saya sudah baru tahu nih siapa Hari Peduli Sampah Nasional awalnya dari situ berarti ya. Dari situ kejadian itu ya. Oke. Nah, kalau Kang Yu sendiri sebagai Komisi 2 DPRD Jabar ini apa nih Kang ruang lingkupnya nih Kang? Apakah ada relate-nya nih sama Kang Yadi ini Kang? Boleh cerita Kang? Ya, pemirsa semua ya. Jadi Tribuners semua ini memang satu momen yang penting kemarin kita lewati 21 Februari dan alhamdulillah waktu itu saya bisa hadir langsung di sana di Leuwi Gajah bersama teman-teman dari Kampung Adat Cirende
juga hadir di sana, mulai dari anak SD, kemudian mahasiswa, bahkan dari pemerintahan juga hadir. Kita sama-sama memperingati, dan itu dilaksanakan dengan ritual adat Sunda ya, dan ada semacam pembacaan pangeling-eling begitu, seperti apa sesungguhnya posisi kita dalam lingkup alam semesta ini, termasuk di lingkungan sekitar Lewi Gajah ini. Dan itu mengingatkan saya pribadi dengan melalui ritual itu waktu tanggal 21 Februari kemarin, bagaimana betapa pentingnya kita harus bernyatu dengan alam. Apa yang dilakukan zaman dulu sebelum kejadian longsor Lewi Gajah, tadi Kang ya menyampaikan 157 orang ya. Itu memang tindakan yang di luar nalar menurut saya, karena kita khususnya pemerintah Kota Bandung waktu itu menjadikan Lewi Gajah sebagai tempat open dumping ya. Jadi ada satu lembah begitu, dan itu seakan-akan lembah di bawah itu nggak ada apa-apa, sampahnya dibuang ke sana. Padahal di bawah sana itu ada perkampungan begitu. Dan itu sampai bertahun-tahun numpuk gitu ya. Numpuk dan akhirnya longsor ke bawah. Karena ya posisinya kan begitu ya. Iya, di bawah lembah gitu. Jadi, dan sekarang kalau kita ke sana melihat, itu sudah semua sampahnya sebenarnya sudah tidak terlihat, sudah jadi kebun. Sudah ada yang ditanamin singkong, ditanamin macam-macam pepohonan. Jadi dibikin untuk tak bertani ya. Ya, dan itu adalah bagian dari pekerjaan saya Komisi 2. Kami itu bagaimana memanfaatkan lahan yang ada untuk pertanian, perkebunan dan sebagainya. Dan kemudian mereka juga meminta bagaimana caranya agar di sana dibangun monumen. Jadi Kampung Adat Cirentu itu meminta dan dijadikan sebagai tempat wisata. Lagi-lagi itu pekerjaan Komisi 2. Jadi memang pada akhirnya kalau kita bicara pertanian yang baik, perkebunan yang baik, wisata yang baik, itu akan memelihara alam. Termasuk juga akan menjaga agar sampah itu bisa dikelola dengan baik. Nah, itu cara berpikirnya jadi positif begitu. Jadi bukan bagaimana cara membuang sampah, tapi bagaimana kita memanfaatkan alam dengan baik. Pada akhirnya sampah pun akan bisa terkelola dengan baik. Nah, beberapa waktu lalu, akhir tahun lalu, saya bersama teman-teman di DPRD Jawa Barat itu menyusun perda tentang rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya yang dipermasalahkan adalah sampah. Sampah ini sebenarnya prinsipnya bagus sekali ya, di dokumen itu adalah bicara reduce, reuse, dan recycle. Mudah diucapkan tapi hese pisan pelaksanaannya gitu. Bicara reduce saja, bicara mengurangi sampah aja itu bukan hal yang mudah gitu. Benar banget ya. Kita kan harusnya berpikir, misalnya mau minum nih, ya kita kan orang kota biasa pakai botol mineral. Padahal harusnya mikir dulu, ini teh pasti jadi runtah ya gitu. Nah, itu tidak ada di dalam pemikiran kita. Beli aja gitu ya. Tapi jadi kata reduce tidak berlaku seakan-akan hanya di dokumen dan di mulut, mungkin di spanduk begitu ya. Spanduk doang, tapi begitu action hilap gitu ta. Nah, ini yang menurut saya harus segera kita kembangkan sistem edukasi bagaimana kata-kata reduce, apalagi reuse dan recycle itu betul-betul diimplementasikan. Jadi misalnya di sekolah itu secara formal itu sudah ada kurikulumnya. Nah, itu yang menjadi perhatian pemerintah daerah provinsi dan DPRD Jawa Barat ada di sana. Bagaimana kurikulum sampah itu bukan sampah dalam arti kata negatif ya. Sampah itu bisa positif. Karena bicara di perda itu pun, perda tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, bagaimana sampah menjadi energi, bagaimana sampah bernilai ekonomi, bagaimana sampah menggerakkan perekonomian desa, begitu. Itu ada di sana. Jadi kata sampah mungkin kurang tepat kalau identik dengan negatif. Justru kita harus memulai berpikir bahwa ini sesuatu yang punya manfaat besar. Nah, tapi kan kembali ke reduce, reuse, recycle itu adalah masalah metodologinya. Bagaimana nanti kita berpikir dan melakukan action terhadap sampah ini begitu. Kira-kira gitu sebagai permulaan. Ya, permulaannya mantap ini. Karena benar, sampah tadi kita punya mindset jangan bilang sampah itu adalah yang negatif ya. Betul. Terbukti kok gak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri, mungkin kemarin sempat baca saya ada produsen sepatu terkenal, ternyata mereka menggunakan sampah menjadi bahan sepatu itu mungkin bisa menjadi salah satu juga recycle gitu. Itu mulai kapan tuh Kang Yus? Tadi program yang Kang Yun cerita tadi untuk di kurikulum itu mulai kapan tuh bisa dilaksanakan di Jawa Barat gitu? Belum tahu ya. Masih digodok ya. Masih perda ya. Dalam perda ya, masih digodok. Jadi kita belum tahu kapan. Tapi saya berharap
dengan Kang Yadi ini bisa ada kerjasama itu ya. Jadi beliau itu kan paling banyak menjadi ikon simbol di Kota Bandung, ngeberesin misalnya sampah di sungai gitu. Kemarin juga kami dengan melalui fraksi PDI kerjasama kita ngebersihin sekitaran gedung sate, nanam pohon, bersihkan sungai begitu dengan beliau ini. Nah, ini kerjasama yang real, sebenarnya konkret, walaupun masih sifatnya menurut saya insidental. Tapi ya kita harus mulai dari sana. Nah, cuman bagaimana tadi memformalkan itu menjadi kehidupan sehari-hari, mulai dari anak gitu ya. Dari karena anak, kalau dari sudah dasar banget, dari dasar banget. umuran Abdi mah rada hese mengubah mindset itu. Ya itu dia. Makanya saya berharap ini bisa terjadi ya, nanti kurikulum ini bisa cepat dilaksanakan. Dan akhirnya tadi benar ya, peduli sampah itu di lingkungan itu sangat-sangat penting sekali Kang ya gitu. Mudah-mudahan bisa cepat terlaksana gitu Kang Yun ya. Amin. Nah, untuk Kang Yadi sendiri nih karena tadi udah sempat ada seremoni kemarin ya di Lewi Gajah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti ke depannya atau misalnya Lewi Gajah, apa harapan dari Kang Yadi ini ke depannya, maksudnya jangan sampai ada kayak gini, apa kegiatan juga Kang Yadi sekarang di Bandung dan Jawa Barat? Ya, lebih ini menggarisbawahi yang tadi Kang Yun sampaikan gitu ya. Kita jangan menganggap bahwa sampah itu tidak bernilai sebetulnya. Sangat-sangat bernilai sebetulnya sampah. Banyak kok orang yang sukses dari sampah itu sendiri gitu ya. Bukan hanya untuk mengelola, tapi bagaimana cara kita manage gitu. Membuat sampah itu akan lebih bisa menjadikan nilai ekonomis, terus juga menjadikan lingkungan lebih baik, menjadikan warga masyarakat lebih peduli akan untuk mengurangi gitu. Nah, saya sangat setuju sekali apa yang beliau sampaikan tadi. Dan kita pun bersinergi sampai sekarang, bukan hanya ya secara institusi mungkin saya satu atap dengan beliau ya, dengan Kang Yun gitu. Cuman untuk warga masyarakat seluruh secara global kita melakukan ya sebatas kemampuan kita sebetulnya. Kang Yus sebagai birokrat ya oke menjalankan dengan yang memang tugasnya seperti beliau. Nah, saya dari aktivis lingkungan pun seperti itu. Jadi kita punya peran masing-masing terhadap warga masyarakat, bagaimana upaya kita mensosialisasikan baik pengurangan sampah, memanfaatkan sampah, sampah bisa menjadi nilai ekonomi gitu. Ya tentunya ini menjadi harapan besar ke depannya, menjadi sebuah progres ke depan. Ya mudah-mudahan ini anggota dewan dari DPRD kota, dari provinsi termasuk pusat gitu ya, bisa memberikan kontribusi lebih jelas lagi tentang tata aturan yang memang untuk mengelola sampah lebih baik. Karena pada dasarnya masyarakat di Indonesia, masyarakat di bumi ini, terutama ruang lingkup kita Indonesia, Jawa Barat dan Kota Bandung, mau beres ngurus sampah sampai kapanpun. Tidak akan pernah selesai mengurusi masalah sampah. Karena pada dasarnya manusia yang lahir ke bumi membawa sampah. Ya, benar. Dan sampah itu pun kenapa saya bilang tadi bisa bermanfaat buat warga masyarakat, buat lingkungan, buat manusia. Bagaimana cara kita mengelola, nge-manage-nya. Buktinya yang di BAB di pinggir sungai, orang tua dulu tidak pernah melarang, mereka membiarkan begitu saja di pinggirnya yang BAB Kang Yun, yang di pinggirnya lagi beraktivitas mandi. Nyuci baju. Tapi itu kan kalau kita tahu sistem proses alam seperti apa, itu kan akan menjadi bagian pakan ekosistem di sungai. Proses secara alami dengan batu-batu sungai yang bisa menyerap bakteri kotoran di sungai. Nah, itulah proses ke depannya. Nah, bagaimana upaya kita mengurangi dampak sampah? Banyak program dari pemerintah yang disodorkan gitu, dari anggota dewan, secara sosialisasi dengan reses dan agenda kerjanya di masyarakat. Nah, yang mengaplikasikannya kan tentunya kita hanya bisa mengarahkan, menjalankan, memfasilitasi. Tetap yang mesti berbuat itu adalah warga masyarakat yang nanti akan merasakan di lingkungannya. Jadi intinya mah sampah mah hayu bareng kita urus bareng-bareng. Kita urus sama-sama sesuai porsi kita, kemampuan kita. Cuman hari beres mah sampai kapanpun pasti belum. Sawah mah selalu ada ya. Selalu Cuman ada. tadi kadang reuse dan recycle itu salah satunya itu ya, untuk menjadi salah satu tadi pengelolaan sampah yang baik ya Kang. Tadi sempat dibahas sedikit sama Kang Yadi mengenai program-program yang bakal dijalankan sama Kang Yuni. Boleh bocorin sedikit nih program apa aja sekarang? Iya. Jadi ini kita bicara Pemprov Jabar secara keseluruhan ya. Kami punya satu proyek besar begitu tentang, bukan satu malah dua proyek tentang pengolahan sampah ini, yaitu TPA ya, tempat pengolahan sampah akhir di Legok Nangka dan di Nambo Bogor. Legok Nangka itu masuk Kabupaten Bandung perbatasan Garut, Nambo itu Kabupaten Bogor. Nah,
masalahnya adalah kalau kita berprinsip pada reduce, reuse dan recycle, maka sistem pengolahan air sampah yang ada yang akan dibuat di Legok Nangka dan Nambo itu sangat bertentangan. Kenapa? Karena di sana itu adalah mencoba mengolah sampah menjadi energi, yang satu menjadi pembangkit listrik, yang satu menjadi briket ya, semacam batu bara untuk ya. perusahaan semen. Nah, tetapi persyaratannya harus selalu ada tipping fee dan harus jumlahnya konstan. Nah, kalau jumlah sampah itu harus konstan masuk ke TPAS, berarti kita tidak boleh melakukan reduce, reuse dan recycle. Nah, itu ironinya begitu. Itulah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah provinsi, bahkan di-endorse, didorong oleh pemerintah pusat. Ada khusus perpresnya tentang itu gitu ya. Jadi menurut saya itu juga kadang-kadang kita tidak betul-betul sinkron apa yang mau kita inginkan dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu satu hal. Yang kedua juga misalnya berkaitan dengan pengelolaan sampah. Bulan lalu mungkin ya, itu di Yogyakarta itu dikeluarkan satu perda yang melarang masyarakat untuk membuang sampah non organik, bayangkan. Mereka sudah berani begitu, melarang membuang sampah non organik. Ya. Justru yang non organik yang dilarang buang. Nah, saya belum tahu apa dampaknya seperti apa terhadap kehidupan masyarakat di Jogja. Nah, kita harus lihat nih, karena ini keberanian dari pemerintah daerah yang luar biasa. Artinya apa? Artinya tadi prinsip reduce, reuse, recycle betul-betul dipaksa kepada masyarakat untuk dilakukan. Nah, tentu saja harus dengan dukungan pemerintah, dukungan penegakan aturan dari mungkin Satpol PP bahkan polisian begitu ya. Nah, ini harus jadi contoh bagi kita semua. Nanti kita amati begitu ya, bagaimana perkembangannya. Nah, kalau Jogja mungkin karena masih ada sultan yang raja begitu ya, mungkin masih masyarakat masih nurut ya. Tinggal bagaimana kalau di Kota Bandung misalnya. Contoh kan beberapa masyarakat sudah banyak sekali di Kota Bandung itu yang menginisiasi termasuk bank sampah misalnya. Bahkan ada bank sampah pusat ya di Bandung tuh ya. Nah, kalau belajar bank sampah pusat mungkin kita bisa sedikit belajar dari Kota Makassar ya. Di Makassar itu, pemerintah Kota Makassar itu mewajibkan semua ASN menjadi anggota bank sampah. Jadi perputaran omsetnya luar biasa tinggi jadinya akhirnya. Bisa sampai 1 miliar itu per bulan untuk perputaran bank sampahnya. Karena diwajibkan. ASN itu wajib di semua kantor tuh ada bank sampahnya. Nah, ini menurut saya terobosan yang luar biasa. Di kita ada bank sampah tapi belum ada kewajiban terhadap siapapun, misalnya ASN, anggota dewan, sekolah, harusnya kan begitu. Yang duluan kan di sana, kemudian nanti masyarakat mengikuti begitu kan, harusnya kan begitu. Nah, di Bandung misalnya ada contoh untuk pengolahan sampah organik yang menggunakan black soldier fly. Itu sudah mulai tuh. Itu nilai ekonominya sangat tinggi sesungguhnya. Apa sih black soldier fly? BSF ini, black soldier fly itu sejenis lalat yang dia bisa menghasilkan larva namanya maggot ya. Si maggot ini yang kemudian memakan sampah organik yang berasal dari sisa rumah tangga. Jadi dia luar biasanya si maggot ini, dia bisa mengubah sampah organik sisa rumah tangga itu menjadi dirinya sendiri sebagai pakan ternak. Jadi si maggotnya ketika udah gemuk tuh, kita bisa jadikan pakan ternak ayam, pakan ternak lele. Tapi dia juga menghasilkan satu olahan lain yang kalau dikumpulkan dalam jumlah yang besar, katanya menurut penelitian di Amerika itu bisa menjadi bahan untuk printer 3D. Itu tuh. Si olahannya maggotnya itu begitu. Jadi sehebat itu. Ya. Dan si black soldier fly ini dia umurnya tidak lama, paling seminggu begitu ya, dan dia tidak makan pada saat dia berbentuk lalat. Tapi ketika dia maggot dia justru makan. Nah, ini nilai ekonominya sangat tinggi. Nah, jadi sudah banyak melakukan itu, tapi pemerintahnya belum justru. Menurut saya kalau bisa itu jadikan satu program ya, karena ini harus di tingkat kabupaten kota bahkan sampai tingkat kelurahan yang melaksanakannya. Itu bisa menyelesaikan mungkin bisa sampai 30% sampah, karena itu sampah organik yang berasal dari rumah begitu kan, rumah tangga. Dan harapan saya itu bisa kita jadikan program pemerintah begitu. Setuju tuh, bagus ya. Black soldier fly. Jadi itu anak lalat hitam ya. Maggot. Nyarinya di mana itu ya? Banyak ya. Di googling juga banyak. Jadi itu bisa dijadikan untuk salah satu membantu ya untuk tadi sampah-sampah terutama dari hasil rumah tangga gitu. Keren. Oke, Kang Yani, gimana sih, pingin tahu nih kesadaran akan masyarakat di Kota Bandung atau Cimahi ya, sesuai dengan tadi program dari Kang Yun ini, gimana sih kesadarannya akan lingkungan ini? Apakah sudah sesuaikah atau masih banyak yang bandel nih?
Masih banyak harapan. Masih banyak harapan. Apalagi ya tugasnya Kang Yun kan lebih secara luas lah, lebih baik dari urusan ya hukumnya gitu ya, birokrasinya, terus juga pemberdayaan masyarakatnya yang dilakukan. Nah, kalau kita ya sebagai penggiat juga penggerak lingkungan di masyarakat secara umum, ya kesulitan kita sebetulnya hanya warga masyarakatnya saja karena tingkat sosial warga masyarakat dari masing-masing wilayah itu sangat berbeda. Satu RT saja sangat berbeda. Berbeda ya. Satu RT, taruh RT satunya dia mau menerima sosialisasi yang kita berikan untuk bagaimana upaya kita mengurangi dampak sampah ke sungai, ke wilayah, ke TPS dan sebagainya. Warga yang lain welcome, warganya tidak. Nah, seperti itu. Jadi di masyarakat yang mesti kita masuk dan turun langsung seperti itu, mempelajari karakter budaya lokalnya di sana seperti apa, warga masyarakatnya seperti apa. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah untuk Kota Bandung karena kita punya link jaringan komunitas-komunitas lokal, bukan hanya penggiat sungai tapi komunitas lingkungan. Mereka mau bergerak melakukan itu, dibantu dengan kewilayahan tentunya Kang Yun ya. Jadi kewilayahan tuh jadi ada camat, lurah, terus dari birokrasinya juga anggota dewan yang siap memfasilitasi. Nah, kita hanya mengarahkan, memberikan fasilitas dan melakukan bareng-bareng. Nah, setelah itu biar warga masyarakat yang melakukan. Ya tentunya kalau kita terus dampingi mereka tidak akan mandiri, tidak akan bisa melakukan secara berkelanjutan. Nah, kita lakukan untuk Kota Bandung seperti itu. Alhamdulillah kalau di sungai ini kurang lebih ada sekitar 3 kecamatan, sekitar 20 kelurahan. Udah terakomodir Kang Yun, alhamdulillah. Wah, karena dulu pada saat itu kebetulan Kang Ayi juga kan masih jajaran kita ya, punya program Cikapunung Bersih pada saat itu. Sampai sekarang ya masih optimal bisa berjalan. Dan kita membentuk komunitas lokal bukan hanya wilayah Kota Bandung saja sekarang, malah membaur ke kabupaten dan juga Kota Cimahi. Alhamdulillah Kota Cimahi kita udah terbentuk 5 komunitas lokal Kang Yun. Jadi kita bersosialisasi juga dengan jaringan kita yang di sana. Upaya yang dilakukan teman-teman komunitas lokal Kota Bandung untuk memberikan sosialisasi terhadap warga masyarakat, bagaimana pengurangan sampah di TPS, bagaimana pemanfaatan sampah untuk bisa menjadi nilai ekonomis, bagaimana menyadarkan warga masyarakat. Tentunya dengan berkegiatan, dengan melakukan aksi nyata. Ya alhamdulillah sekarang kan kita punya jajaran lain yang semakin viral sekarang, malah terinspirasi oleh teman-teman kita termasuk saya pribadi memberikan inspirasi Pandawara. Ya, Pandawara itu ya. Itu salah satunya. Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur gitu ya. Karena dengan apa yang saya lakukan dari dulu tahun 2009 sampai sekarang ini menjadi hasil buat teman-teman lain, komunitas dan juga grup-grup lain yang memang peduli untuk mengurangi dampak sampah. Cuman di sini kan mengurangi ya. Kita tidak pikirkan nih teman kita Pandawara bagaimana pengelolaan sampah yang semakin tertumpuk di TPS, di TPA. Nah, itu dia itu yang paling sulit. Jadi pertanyaan juga Kang Yun ya, maksudnya numpuk di TPS gimana pengelolaannya juga tadi ya, gimana. Kalau untuk zero waste kita sampah nol di negara kita kemungkinan sulit. Susah sulit ya. Ya, karena memang kita teknologinya pun ya masih dipelajari. Kalau di luar kan ada proses dari rumah ke rumah, itu dari rumah tangga itu punya mesin bila sendiri. Jadi sampah yang dihasilkan masuk ke mesin. Yang tadinya 1 kilo keluar dari mesin itu setahun seperti itu. Jadi kan pengurangannya sangat signifikan ya seperti itu. Nah, apakah kita di negara kita bisa seperti itu? Tidak gitu. Bisa masih tidak, jauh. Bisa tidak kira-kira dari pihak. Jadi ini pelajaran penting saya kemarin ketika ke Lewi Gajah ya. Itu kan kejadian 18 tahun yang lalu, dan itu berarti si Lewi Gajah ditutup 18 tahun yang lalu. Nah, kalau lihat kondisi sekarang Kang Yadi ya, itu betul-betul sudah hampir mirip kondisi awalnya. Jadi sudah nggak kelihatan lagi sampahnya. Tapi memang kuncinya adalah menjadikan dia kebun. Ini menurut saya bisa nanti kalaupun misalnya kita mau mengalihkan Sari Mukti begitu ya, itu metode yang mungkin bukan metode ya, kejadian yang terjadi di Lewi Gajah pasca longsor itu bisa diterapkan di sana sehingga bisa kembali lagi ke fungsi awal. Ya seperti di Korea Selatan di kota Seoul itu dulu waktu mau Olimpiade Seoul, itu kan mereka punya banyak timbunan sampah. Nah, akhirnya dijadikan apa? Jadikan taman.
jadi ekopark gitu. Jadi supaya apa? Supaya ada tidak hanya sekedar edukasi, tapi juga ada manfaat. Orang bisa bermain di sana untuk ruang terbuka dan sebagainya. Itu ternyata bisa. Kita mengembalikan timbunan sampah yang sudah puluhan tahun, kemudian jadi kebun lagi. Menurut saya sangat dimungkinkan. Jadi kita optimis saja begitu ya. Yang penting justru yang sulit itu adalah ketika dia masuk ke dalam sistem air. Jadi masuk ke sungai, masuk ke danau, masuk ke laut. Itu yang paling tidak bisa diatasi. Tapi susah. kalau sudah masuk ke TPA yang berada di atas tanah, ternyata alam tuh punya kekuatan luar biasa untuk menghancurkan sampah itu. Walaupun itu plastik, saya lihat itu sampah plastik segala macam ada ya di TPA Lewi Gajah itu yang mantan TPA. Tapi kemudian dengan proses yang luar biasa juga itu bisa kembali menjadi sebuah lahan yang bisa ditanami gitu. Nah, benar. Ini membuat saya optimis sesungguhnya. Ya berarti Sarimukti pun suatu saat kalau kita mau menggunakan teknologi yang baru dan tidak lagi di sana, itu bisa kita kembalikan fungsinya sebagai hutan begitu ya. Jadi itu kan hutan dulu yang perhutani ya. Jadi sayang sekali kalau kemudian justru kita bertahan di sana. Nah ini kan hari-hari ini pernah nggak merasakan tiba-tiba sampah numpuk di depan rumah? Iya. Karena akses jalan ke Sarimukti rusak, Kang. Iya. Ya kemarin sempat viral juga kan kondisi-kondisi di sana yang akhirnya padahal bukan tidak bisa dibuang, tapi karena tidak bisa lewat ke sana. Aksesnya itu ya. Nah itu tuh harusnya dijadikan evaluasi bahwa kalau kita mengandalkan satu TPA begitu ya, bahkan hanya dengan open dumping begitu, itu akan jadi bahaya besar buat kita. Justru menurut saya itu harus kita mulai dari basis yang paling kecil tadi, dari rumah tangga, bagaimana mengolah sampah. Kalau bisa ada teknologi untuk mengurangi tadi, luar biasa. Menurut saya bisa diterapkan. Tinggal mungkin teknologi sudah ada, tinggal beli ya untuk awal. Kemudian bagaimana di tingkat RW misalnya, di tingkat kelurahan apa, tingkat kecamatan apa, tingkat kabupaten kota. Jadi harus mulai dari yang paling hulu begitu. Paling dasar, bagaimana paling hulu. Ya mungkin ini Kang Ginan, Kang ya, jadi disebut yang ada keseimbangan gitu antara proses alam dan memang perlu tangan manusia yang untuk mengelolanya sendiri seperti teknologi yang tadi disampaikan. Ini proses alam kan akan sangat mudah dan proses manusia pun dengan menggunakan alat ya secara canggih apapun akan sangat mudah. Tentunya ini harus membalan. Nah, yang akan kita terapkan di masyarakat kedua-duanya itu. Cuman yang lebih diterima di masyarakat dengan proses tangan manusia kan, dengan produk, dengan kapasitas mesin dan juga sistem pengolahan seperti apa. Cuman yang jarang tersampaikan nih Kang ya, jadi yang jarang tersampaikan dengan proses alam yang secara alami seperti apa untuk pengelolaan sampah. Nah ini tadi jelaskan sama Kang Yun tadi ya, seperti apa sih gitu. Yang tadi Kang Yun sampaikan sebagai percontohan saja, kita nih yang organik yang jelas itu dapat diproses oleh alam gitunya. Tinggal we leuweung. Tangkal sakitu badag, dangdaunan sakitu loba, turun ke bumi dengan proses alam akan menjadi kompos gembur ke tanah dan memakan jadi sebuah ekosistem dari tanaman itu sendiri gitu. Jadi di lahan tanah pun menjadi pakan dan juga ekosistem hidup kembali. Nah di sungai termasuk di daratan sampah yang memang non organik itu kan bisa terproses dengan alam ya seperti tadi tertimbun dengan proses yang lama akan menyumburkan tanah dan sebagainya. Ya ini bisa di kebonan deui Kang Yun ya seperti itu. Lebih gajah tadi ya, lebih gajah. Ya lebih gajah tadi kayak gitu. Ya cuman sayangnya kan sekarang karena memang populasi manusia semakin banyak, kebutuhan manusia secara instan pengennya kemasan. Nah ini yang paling sulit. Termasuk Stillipom yang paling susah karena memang proses untuk penguraiannya jangankan hanya di sungai, di daratan pun semakin sulit gitu ya. Jadi dengan perlu waktu bertahun-tahun ini untuk memproses bahwa Stillipom dan plastik itu bisa kembali paling susah apa? Plastik Stillipom. Styrofoam yang paling karena susah. mengandung kimia juga. Oh, paling susah itu styrofoam ya untuk diolah lagi ya untuk kalau non organik kan dengan proses alam tertimbun selama kian tahun juga kan nanti akan membusuk dan akan timbul ekosistem seperti cacing dan sebagainya dan menyuburkan tanah. Oh iya benar. Jadi mesti ada keseimbangan antara alam dan proses tangan manusia dengan teknologi yang dibarengi. Nah ini bagiannya mungkin birokrat. Kang Yun. Iya benar sih. Tadi Kang Yun juga cerita ya, sampah yang paling susah itu adalah di sungai, di bawah sungai atau kena air gitu ya. Kalau Kang Yun sendiri gimana yang ngeliat kondisi sungai di Bandung dan Cimahi ya terutama ya, itu gimana kondisinya sekarang Kang Yun? Ya kalau melihat kondisi sekarang ini relatif lebih baik ya. Saya lihat saya betul-betul sering kali melihat setiap jalan kemanapun yang saya lihat duluan itu sungai. Alhamdulillah kalau dibandingkan dulu 10 tahun, 15 tahun yang lalu mungkin ini kondisi yang terbaik lah begitu. Walaupun kalau dibandingkan zaman saya kecil mah jauh ya. Nah, cuman masalahnya adalah
kalau lihat ke kota yang lain ya, coba lihat di Surabaya, di Semarang, mereka jauh lebih bersih lagi begitu. Di Jogja kemarin juga bersih juga Jogja. Jadi memang lebih bagus, lebih hebat lagi di sana. Kenapa bisa begitu ya? Ini masalahnya Ya. ke perilaku Ya. manusianya menurut saya. Jadi kesadaran di sana bisa lebih cepat terbangun. Itu ya harus melihat mungkin faktor watak ya. Apakah memang di sana lebih nurut gitu orangnya, kalau disuruh ya jalankan gitu ya, atau juga penegakan hukumnya jalan. Nah itu kan dua faktor itu tuh, faktor manusianya atau faktor penegakan hukumnya. Nah ini yang menurut saya dua-duanya harus diterapkan di kita di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung ini, agar jauh lebih bersih lagi. Karena bagaimanapun juga ya namanya air itu adalah sumber kehidupan. Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup kalau tidak ada air yang bersih, yang jernih, dan tidak hanya untuk minum. Ini kan berkaitan dengan bagaimana pertanian, rumah, industri dan sebagainya. Itu kan sangat bergantung dari sungai sesungguhnya. Kan gini, Bandung ini, cekungan Bandung ya, ada namanya CAT ya, cekungan air tanah Bandung, itu sudah semakin kritis. Sangat kritis, sehingga saking kritisnya permukaan Bandung itu turun ya. Karena kosong di dalamnya gitu, karena disedot habis-habisan. Dan satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita adalah ketika kita memelihara sungai ini. Sehingga bagaimana caranya si perusahaan air itu, terutama PDAM itu, bisa memanfaatkan betul air dari sungai untuk memenuhi kebutuhan semua industri, tidak hanya rumah tangga, supaya air di bawah tanah itu tidak terus dieksploitasi. Nah sampai hari ini belum tercapai itu, belum tercapai sayangnya. Nah ya kita harus memelihara betul. Kalau bicara sungai itu bicaranya adalah dasnya, kalau bahasa Inggris watershed. Jadi wilayah yang dimana dia bisa menyimpan air dan mengeluarkan air itu ke sungai. Nah itu das itu. Dan itu dimulai dari hulunya di Cisanti sana di Kabupaten Bandung, dan bahkan hulu sungai Cikapundung misalnya yang lewat Kota Bandung itu sebenarnya banyak ya, karena dia masuk dari wilayah Citarum. Itu banyak hulunya dan harus kita jaga. Dan itu bukan kepentingan orang Kabupaten Bandung loh. Itu kepentingan orang Kota Bandung, orang Purwakarta, Karawang sampai Bekasi semuanya. Ya, karena salah satunya tugas beliau Kang Ginan, karena ada lahan konservasi alam yang mesti dikondisikan Komisi sama 2 bicara tentang hutan itu. Jadi bagaimana, karena tutupan hutan Jawa Barat per hari ini itu baru sekitar 22%. Idealnya menurut aturan, menurut RT/RW itu adalah 30%. Jadi PR kita masih banyak. 22% itu berarti sekitar 770.000 hektar. Sementara kita butuh itu sekitar 900.000 hektar. Nah di saat yang sama ada lahan kritis 900.000 hektar per hari ini. Jadi sangat-sangat banyak PR-nya untuk apa? Tadi menjaga air tadi. Hutan itu untuk menjaga air fungsinya salah satunya. Selain menjaga oksigen, menjaga karbon begitu ya, supaya diserap oleh hutan dan sebagainya. Termasuk menjaga penyakit. Jadi kenapa ada hama, ada penyakit terhadap tanaman itu ke pertanian, karena dia keluar dari hutan. Hutannya kan dibabat begitu ya, dia keluar. Keluar ya. Itu kesadaran akan hutan ini bicara tentang kesadaran lingkungan hidup. Pada akhirnya akan membuat kita sadar akan tentang air, sadar tentang bagaimana sampah dan sebagainya. Nah, saya mengimbau seluruh masyarakat sesungguhnya minimal nih ya, kalau bisa diniatkan kita selalu menanam pohon dimanapun berada. Karena pohon yang dianjurkan apa tuh kira-kira tuh? Bebas ya. Yang penting dia sesuai dengan endemiknya. Ya, di mana pohon jangan impor dari luar negeri gitu ya. Belum tentu baik untuk lingkungan. Ekosistemnya kan belum tentu menunjang, bahkan bisa merusak yang lain. Tapi yang penting endemik Jawa Barat, endemik sekitar Kota Bandung Raya begitu, ya itu kita tanam ya. Itu ya akan membantu sekali, termasuk untuk cadangan air ini. Sehingga air yang di bawah tanah itu tidak semakin kritis. Dan ini harus dipahami sangat-sangat berbahaya untuk kehidupan masyarakat Kota Bandung begitu. Itu bisa memicu berbagai bencana yang lain begitu. Penurunan lahan itu bisa menimbulkan gempa, runtuhan dan sebagainya. Ya, kemarin juga sempat ada obrolan dari kemarin aktivis lingkungan, ada mungkin ya dengan salah satu aktivis lingkungan cerita kalau misalnya kemarin Bandung itu lagi kritis air, dan terutama salah satunya adalah di daerah Setiabudi, benar ya? Itu adalah salah satu mata air yang mungkin pengerusakan juga mulai banyak di situ gitu. Nah, Kang Yandi sendiri gimana tuh melihatnya tuh Kang Yandi? Apakah itu ada lebih tertarik Kang Ginan tadi disampaikan beliau ya bahwa ya memang kenapa sih di Kota Bandung tidak seperti sungai-sungai yang di kota lain gitu. Benar sih. Karena menurut pengalaman saya dari dulu gitu ya, untuk mengelola menata ruang, terus juga memberikan ya boleh dibilang studi banding ya gitu antara kota lain sungai yang terbersih sebetulnya di mana sih kalau di Indonesia. Yang saya pertama lihat di Bali.
Di Bali. Paling bagus sungai itu di Indonesia adanya di Bali. Daerah mana tuh? Sungai Ayung. Oh, Bali. Ayung. Itu benar-benar jernih banget. Jadi saya pelajari di sana kenapa sungainya sangat bersih, indah, bisa dinikmati warga masyarakat lokal juga warga asing gitu. Nah, setelah kita selidiki bahwa memang semuanya hampir mempergunakan budaya lokal yang diperkuat. Oh, oke. Nah, kenapa tidak gitu kalau di Kota Bandung dan juga kota-kota lain yang memang sungainya tidak terlalu bersih gitu ya, untuk bisa menjadi sebuah percontohan, kita angkat kembali budaya lokal yang ada di wilayah bantaran-bantaran sungai itu seperti apa. Di Jogja udah jelas. Di situ ada bahasa jangan sampai membuang sampah karena memang pihak keluarga beliau yang nanti akan membuang sampah, mengotori sampah, memberikan kontribusi limbah terhadap sungai itu sendiri. Entong sih ya bisa dikutuk. Oh, ada bahasa pamali ada semacam ini ya. Nah, semacam itu kan budaya lokal sebetulnya. Budaya lokal seperti itu ya. Budaya lokal di lingkungan masyarakat bantaran sungai yang mesti kita gali lagi. Saya sudah coba dari mulai tahun 2015 seperti itu, termasuk Kota Bandung, Sungai Cikapundung, Cinambo, Cipamokolan, Cicadas dan sebagainya. Seperti itu. Budaya lokal itu kita gali di masyarakat dari sesepuh wilayah, dari orang-orang yang memang selama itu diam di bantaran sungai. Ini kebiasaan mereka seperti apa sih orang tua dulu mereka melakukan pembersihan sungai, dan ada bahasa mitos ataupun sejenis ya boleh dibilang bahasa pamalinya seperti apa sih untuk ya, menjaga sungai dan sebagainya gini-gini. Nah itu kita angkat dengan menggunakan seni budaya. Dengan menggunakan seni budaya akhirnya warga masyarakat tertarik dan terinspiratif kembali. Benar, dengan kegiatan seperti ini, dengan mempergunakan budaya lokalnya untuk mengangkat sungai menjadi lebih bersih, lebih indah, lebih tenang gitu, sebagai peradaban manusia yang tadinya juga ada gitu, muncul kembali, yaitu yang diperkuat budaya lokal. Nah, Kayun sendiri gimana nih untuk tadi semacam salah satu tadi budaya lokal itu bisa menjadi salah satu untuk bisa kearifan. Kayun sendiri saya sepakat. Jadi dulu kan ada istilah gemah ripah loh jinawi itu artinya kehidupan masyarakat yang makmur di sekitar sungai. Itu istilahnya begitu ya. Artinya apa? Artinya kebudayaan kita mengakar dari sana. Artinya fungsi sungai itu bukan hanya sekedar tadi jadi saluran air, tapi harusnya menjadi pusat kehidupan. Mulai dari misalnya berniaga, mulai dari bisnis dulu. Dulu kan semua pusat perdagangan pasti lewat sungai. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan merevitalisasi fungsi sungai menjadi pusat niaga? Ya, sungainya harus lebar, luas, airnya mengalir setiap saat. Tadi kembali lagi ke hutan tadi. Kalau hutannya habis mah airnya juga sedikit. Musim kemarau pasti habis. Nah, apalagi kalau sudah semua kota Bandung tertutup ku beton gitu, lahannya udah pasti nggak ada airnya. Nah, ini harus kita jaga. Jadi dua sisi tadi, sisi bagaimana sungainya direvitalisasi fungsinya, tapi juga pasokan airnya betul-betul juga dijamin. Sehingga nanti orang sudah mulai misalnya menggunakan transportasi di sungai, tapi pas musim halodo saat. Nah, itu kan juga masalah. Ya. Siga Venesia perlu. Gitu. Siga Venesia gini menuju saat. Lagi tidak ada airnya Venesia itu. Nah, ini penting. Dan yang kedua juga harus ada semacam dorongan berupa misalnya festival. Kaitkan dengan budaya kita. Dulu sebenarnya ada festival apa sih terkait sungai ini? Ngawin kencai. Ada festival kencai ya. Nah, Kang Edi bisa cerita seperti apa. Oh, jadi ada tadi berarti mendukung ya untuk dari Komisi 2 ini program tadi yang mungkin bakal kayak budaya lokal gitu ya, ada kegiatan apa di sungai dilihat. Itu sangat penting untuk pariwisata. Benar. Karena Jawa Barat itu adalah salah satu provinsi dengan ketersediaan air terbanyak di Indonesia. Bahkan jumlah dasnya itu sampai 167. Jadi itu yang paling banyak. Karena apa? Karena kita punya banyak gunung. Gunungnya 386. Setiap gunung itu pasti akan bisa menghasilkan mata air yang mengalirkan sungai. Jadi semua sampai ya di Jawa Barat tuh kan, kalau das itu artinya daerah yang dimana air keluar ke sungai. Itu Jawa Barat itu seluruh lahan Jawa Barat adalah das. Jadi itu sebuah keunikan luar biasa yang harusnya kita jaga dan lestarikan gitu. Jadi memang ketika lahannya ditutup pasti banjir. Karena pasti. Itu adalah das. Pasti das ya benar. Iya benar, kalau ditutup banyak pembangunan tadi ya. Kan ada WWS wilayah sungai, das daerah aliran sungai, termasuk lahan konservasi alam, hutan lindungnya yang memang ya Kang Yun sendiri yang memang mesti memberikan kontribusi lebih banyak terhadap itu ya, termasuk hutan lindung, lahan konservasi.
kita ambil contoh nih wilayah Sungai Cikapunung Kota Bandung 28 km melintasi 3 kecamatan 28 kelurahan gitu ya. Jadi memang di atas di hulu sungainya Cibodas Lembang Gunung Bukit Tunggul itu lahan konservasi ada 2 kepemilikan secara legal perhutani di sana, terus juga Balai Besar Wilayah Sungai, terus juga masyarakat adat. Cuman sekarang diambil alih oleh masyarakat adat. Saya mencoba untuk berkontribusi di sana bagaimana upaya mengelola lahan konservasi alam karena memang ada sumber mata air yang cukup besar di sana, dinamakan Situ Salada. Nah, warga masyarakat di sana saya mempergunakan dengan budaya lokal yang tadi saya sampaikan, kearifan di sana seperti apa dengan menggunakan seni budaya. Mereka ada istilah ngaruat cai, ngawinkeun cai. Jadi sumber mata air yang ada dari hulu-hulu sungai diambil dalam satu wajan, disatukan, dibikinlah sebuah bendung kecil dan akhirnya di sana akan tertampung air seluruhnya dari mata air. Dari fungsi boleh dibilang jadi kearifan lokal budaya yang tidak tahu akhirnya akan membuahkan hasil secara logik. Ternyata memang terbukti gitu. Warga masyarakat akhirnya berantusias dan itu diperingati dari tahun ke tahun. Dan akhirnya lahan konservasi alam yang tadinya Situ Salada tidak terawat dan sebagainya, saya dibiarkan dengan warga masyarakat bersama teman-teman, biarkan mengalir secara alami, Kang Yun. Jadi tidak ada betonisasi, tidak ada penyekatan terhadap warga masyarakat, terhadap lingkungan dan juga interaksinya secara langsung, termasuk dinas yang terkait. Biarkan mengalir begitu saja. Salada mah memang banyak gitu karena memang dinamakan Situ Salada, ditanami sama warga masyarakat di sana. Cibodas Lembang belakang Gunung Bukit Tunggul. Oh, di sana ya. Nah, dinamakan Situ Salada dan airnya pun mengalir. Saya pikir mesti ada keseimbangan nih antara alam, manusia dan penghuninya, ekosistemnya. Ya secara tidak langsung kan manusia yang nanti mengelola secara konkret dan terasa, terus alam yang nanti akan memprosesnya, dan ekosistem yang ada di kehidupan lingkungan itu sendiri. Biarkan mereka bisa berbaur secara langsung, baik menggunakan adat, baik menggunakan secara logika, akal pikiran kita dan teknologi dan sebagainya. Tapi ini akan menjadikan sungai itu aliran air pun das sendiri dan mata air tetap terjaga dan terawat. Ngalir ya, tetap ngalir juga terjaga. Biasanya Alhamdulillah rugi kayaknya tidak pernah saat, Kang Yun. Alhamdulillah. Karena dengan ya kita memancing dengan budaya lokal itu dah kolot banget lagi jika gitu cenah Kang gitu. Jadi nurun jadinya ya. Ya akhirnya mata air di saat musim kering pun halodo gitu ya. Panjang ya, musim kering kecukupannya tetap bisa mengalir. Masyarakat memanfaatkan 30% dari mata air sana, 70% untuk lingkungan, untuk kebutuhan industri, rumah tangga dan sebagainya. Yang 30% dibiarkan mengalir begitu saja. Oke. Jadi 70% buat kebutuhan manusianya sendiri, 30% itu ya untuk alam itu sendiri. Ya kalau untuk kebutuhan manusia sudah jelas karena Allah memberikan kan segala sesuatunya juga untuk kepentingan manusia yang hidup di bumi, termasuk makhluk-makhluk lainnya, termasuk alamnya. Tapi kalau memang manusianya itu sendiri serakah mengambil dari semua itu kan tidak seimbang. Yang nggak seimbang makanya. Ya, kebuktiannya apa seperti apa? Sekarang kan banyak longsor, banjir bandang kok di hulu sungai, di atas gunung, Lembang iraha teuing banjir, ini bisa banjir padahal di atas. Iya. Kenapa bisa karena begitu memang hutan lindungnya sudah tidak dijaga baik-baik ya, dibabat lah, ini karena pola pikir manusia yang salah mengurus dan merawat alam ya. Iya, sama di Cimahi juga gitu, dulu nggak pernah banjir, sekarang malah banjir, Kang. Sekarang banjir juga Cianjuang, daerah Cibabat. Dulu saya pernah terkena banjir tuh, hujan seharian terjebak di bawah jembatan Cimindi karena daerah Cimindi situ tuh baru saja banjir. Kemarin kan kejadian hujan kecil padahal hujan lokal di wilayah sana, tapi genangnya hampir 1 meter bukan 2,8 dari air sungai gitu. Nah ini permasalahannya apa? Teu dipikirkeun ti baheula saluran cairna ditutup ku runta. Itu dia. Ada PKL di sana tidak ya boleh dibilang terajin lah mersihan runta dalam saluran. Nya cai lamun geus ditutup jalan namanya. Ya enggak bisa. Ya udah mampat aja. Termasuk hulu sungai seperti itu. Keluar mata air yang di sana kalau kita rogahala tidak dipiropea bahasa Sundanya, tidak rawat dan diambil
ya sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kepentingan yang lain, nyawayahnya nanti itu akan berakibat terhadap diri kita sendiri. Ya, jadinya bencana dibuat sama manusia itu sendiri ya Kang ya, benar ya. Proses alam sekarang sebetulnya kan gempa bumi, bencana, banjir dan sebagainya memang ada. Karena memang proses alam untuk memperbaiki diri. Tapi ayeuna mah can geus sataun banjir, longsor. Iya. Karena pola pikir manusia ngolah alam nu salah. Iya benar. Iya, jadi bencananya dibuat sama manusia itu sendiri, benar ya. Nah, Kayun, kalau di Cimahi sendiri tadi kita belum dibahas di Cimahi. Cimahi sendiri gimana nih untuk kondisi sungainya, kondisi lingkungannya? Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan Kota Bandung, walaupun Cimahi sebenarnya masih punya satu kawasan di utara itu masih kita bisa kembalikan fungsinya ke lindung seharusnya. Karena di sana juga masih ada yang memanfaatkan itu untuk wisata alam, untuk pertanian, peternakan, ada di sana. Dan itu harusnya dijaga betul. Ya. Mungkin karena belum ada aturannya ya, seharusnya kan aturan kalau untuk sawah kan ada tuh lahan sawah abadi. Sementara lahan tutupan hijau itu belum ada yang harus diabadikan, dijaga. Apalagi dia milik masyarakat. Nah, itu harusnya muncul kesadarannya dari masyarakat sendiri dan harusnya diberikan insentif oleh pemerintah bahwa ini bisa dijaga dan bernilai ekonomi. Nah, setuju banget, setuju. Sebagai orang Cimahi setuju, sebagai Cimahi setuju saya. Ya, karena itu adalah luasan minimal yang ada, yang justru harus ditingkatkan tadi. Jadi prinsipnya adalah memberikan kesadaran dari yang minimal dijaga, kemudian kita coba bagaimana setiap jengkal itu ditanami pohon, setiap jengkal. Jadi misal ada itu 1 meter tanami begitu. Gimana caranya? Ya. Karena pohon inilah yang kemudian menjaga air tadi. Jadi kenapa pernah kejadian di Cikole itu hutan perhutani tapi banjir. Karena ternyata bukan pohonnya yang ditebang, tapi semak-semak. Semak-semaknya itu ya. Jadi air itu oleh semak-semak sama fungsinya seperti pohon. Nyerap. Dia menyebabkan dia bisa air masuk ke dalam tanah. Jadi jangan kita menyepelekan semak-semak. Justru dulu ya cerita pertama kali banjir di wilayah Bandung itu dimulai zaman Belanda. Jadi zaman sebelum Belanda mah nggak ada banjir. Tiba-tiba Citarum banjir. Setelah diselidiki oleh ahli sejarah itu zaman itu ternyata apa? Ternyata di hulu sungai di wilayah Bandung Selatan itu dijadikan perkebunan kopi. Nah, masalahnya bukan karena kopinya, tapi karena dia land clearing. Land clearing di hutan itu menyebabkan walaupun diganti oleh tanaman kopi, tapi semak-semaknya habis semua. Nah, itulah penyebab banjir pertama dalam sejarah Bandung Raya ini, yang kemudian masuk ke Citarum, airnya kemudian melimpas ke Kota Bandung di era sekarang dan tidak pernah berhenti sampai hari ini. Terus banjir itu. Nah, kita harus paham atas itu. Jadi artinya apa? Ya kita harus menghargai betul setiap jengkal yang ada sekarang harus ada tumbuhannya, harus ada vegetasinya. Dan itu ternyata akan manfaat lainnya ada ya. Kalau saya kan mendorong Cimahi itu karena tidak punya banyak lahan ya, ada fungsi yang lain. Misalnya haruslah jadi kota yang bisa berproduksi dengan baik. Tadi misalnya ada olahan dari peternakan. Nah, dia punya nilai tambah. Kan terkenal misalnya ke Cimahi kita beli keripik ya. Ya, keripik. Nah, itu kan nilai tambah ada di Cimahi, tapi itu harus menjaga bagaimana dikembalikan sebagian untuk menjaga lingkungan hidupnya. Jadi jangan terus produksi tapi kemudian dia tidak ingat sampahnya kemana. Tidak membangun supaya air bisa dipertahankan. Kan PDM Cimahi lagi kesulitan hari ini. Nah, itu kan harusnya dari fungsi produksi tadi dikembalikan sebagian untuk membiayai menjaga kelestarian itu. Ini yang belum pernah dilakukan oleh pemerintah dimanapun. Bagaimana misalnya ada pajak untuk menjaga pelestarian air, pajak untuk menjaga pelestarian hutan. Jadi kaitannya langsung. Kenapa? Karena dia berhutang. Seperti hotel misalnya di Kota Bandung atau mall, itu kan nyedot air dalam-dalam tapi kemudian bayar retribusi, bukan bayar pajak. Kalau bayar retribusi itu berarti jumlah airnya berapa. Padahal itu menyebabkan kerusakan yang lebih luas. Apa itu? Cadangan airnya yang tidak bisa diisi ulang. Kalau cuma diambil, itu kan hanya menghitung berapa air yang diambil, tapi berapa air yang harus dimasukkan ke sana tidak pernah dihitung, sehingga akhirnya suatu saat akan habis. Kering. Nah, satu-satunya cara kita mengisi air ulang itu adalah sekarang hanya bisa dengan teknologi. Sudah diterapkan di Belanda misalnya, teknologi injeksi sumur dalam itu, dan itu butuh dana yang besar, dan itu butuh kesadaran dari kita semua. Kalau kita memang mau memperbaiki kondisi Bandung dan Cimahi misalnya, maka kita harus mengisi kekosongan air bawah tanah ini sekarang. Salah satunya tadi selain menanam pohon dimanapun gitu ya, adalah bagaimana memanfaatkan teknologi menginjeksi air kembali ke dalam ruangan yang bawah tanah. Ya lama-lama juga di bawah kita juga mata air juga pasti bakal habis ya kalau nggak tidak dijaga dengan baik ya. Oh benar juga sih, emang tuh mahal banget Kang ya teknologinya. Ya karena belum merakyat, belum banyak digunakan, pasti awalnya akan mahal. Tapi kalau orang sudah menyadari betapa itu sangat strategis karena kritis kondisinya,
maka tidak jadi mahal sesungguhnya. Mungkin akan dialihkan saja, misalnya tadinya cuma ngaspal jalan, sekarang bikin sumur injeksi dalam begitu. Iya sih, emang bener sih. Air tuh penting banget ya buat kehidupan kita ya, bener ya. Nah, Kang Yadi sendiri sebagai aktivis lingkungan nih ya, caranya untuk memberikan informasi nih ke masyarakat tuh seperti apa sih, Kang? Ya, saya lebih banyak melakukan aksi ya, daripada bersosialisasi sebetulnya, karena ada tim ataupun juga teman-teman yang lain yang memang lebih bertugas untuk memberikan pencerahan terhadap warga masyarakat, bersosialisasi secara langsung. Nah, baru saya yang melakukan aksinya. Biasanya yang saya lakukan seperti itu, agenda apapun saya lebih banyak di lapangan melakukan aksi nyata biar lebih terasa di masyarakat dengan berekreasi. Jadi apapun yang dilakukan baik di daratan, di sungai, ataupun di lokasi-lokasi lain, saya selalu happy melakukannya itu secara berkreasi. Mungut sampah sabari heureuy we. Kita tidak pernah memikirkan apapun, dibikin happy we. Erek ruji trek tidak, mau jijik mau tidak, yang penting kita bisa berkontribusi untuk lingkungan, mengurangi dampak jelek terhadap masyarakat dan lingkungan. Ya termasuk di sungai. Kita berpikiran bagaimana nih biar warga masyarakat tidak membosankan untuk bisa mengambil memungut sampah di sungai. Ya teman-teman yang lain yang lebih dulu kan mereka lebih banyak ya dalam tanda kutip ya konten ya seperti itu untuk bisa menghasilkan nilai pi dan sebagainya. Is okay nggak jadi masalah buat saya mah gitunya. Alus-alus wae gitu, silakan saja. Cuman saya lebih berpikirnya, nah setelah yang mereka perbuat itu bisa nggak warga masyarakat yang lain untuk mengikuti? Kalau saya seperti itu, yang saya lakukan secara langsung warga masyarakat mau mengikuti, akhirnya berekreasi sambil mengut sampah. Oh, jadi sambil berekreasi sambil jalan-jalan, ada sampah diambil gitu ya. Jadi minimal dari diri kita sendiri yang tadi disampaikan Kang Yun gitu ya. Terus keluarga, masyarakat sekitar, baru kita bisa berbaur dengan yang lain. Kalau memang diri kita tidak dipaksakan untuk bisa memungut sampah dan mengurangi sampah secara tidak sukarela, saya juga susah juga, harus dari sendiri dulu ya. Yang penting dalam diri sendiri juga gitu yang bersih. diperkuatnya. Karena bersih juga bisa mengakibatkan ya sehat juga ya, sehat, lebih produktif juga gitu kan. Saha nombong sehat, saha nombong bersih kan seperti itu ya. Ya minimal diri orang sorangan gitu. Mau membersihkan diri untuk tidak mengotori lingkungan dan alamnya gitu. Karena kita hidup di sana. Reka mana deui gitu setelah itu. Kalau Kayu sendiri gimana? Benar, mau kemana lagi gitu ya? Mau kemana lagi hidup kita gitu ya, benar-benar. Kayu sendiri gimana? Tadi prinsipnya itu masalah penyadaran ini bisa dilakukan dengan berikan role model ya. Kang Yadi kan salah satunya Kang Yadi. Tapi juga tadi yang kedua adalah penting melalui sistem pendidikan formal. Itu harus betul-betul dari kecil gitu. Dari dasar banget ya. Dan itu berarti sekolah harus siap. Bahwa guru-gurunya harus siap menjadi role model di sekolah, kemudian sistem yang digunakan untuk membuat sekolah berfungsi sebagai tempat edukasi, mengolah sampah, menjaga lingkungan itu harus siap juga. Artinya apa? Artinya sistem kurikulum, sistem pendidikan secara umum di Jawa Barat juga harus disiapkan oleh dinas pendidikannya. Dan ini harus jadi kebijakan setiap kepala daerah menurut saya di Jawa Barat, bahwa kita yang pertama harus berpikir ekonomi, tapi kita justru memanfaatkan yang dianggap selama ini negatif yaitu sampah. Yaitu bagaimana menjaga lingkungan supaya tetap bersih. Tidak hanya bersih, maksudnya tidak bisa lestari begitu ya, dalam jangka panjang. Tadi misalnya ketersediaan air terjaga, kebersihan air terjaga dan lain sebagainya. Nah, ini pola pikir ini yang dua tadi melalui role model dan melalui pendidikan itu harusnya menjadi kesepakatan kita semua di Jawa Barat untuk segera dilaksanakan begitu. Kalau tidak ya kita akan menghadapi lebih banyak lagi bencana. Sampai hari ini Jawa Barat per hari ini ya Jawa Barat itu sampai 800 tahun 2022 ya, 800 bencana setahun begitu. Oh, banyak juga. Nah, gara-gara akibat itu tadi ya, tidak bisa menjaga lingkungan tadi ya. Oh, tuh kan dengerin tuh. Oke, nah Kang Yun dan juga Kang Yadi juga ada yang nanya nih di YouTube kita, boleh ya kita buat Tribuners semuanya lagi nanya nih. Yang pertama, Hari Peduli Sampah Nasional, apakah ada dampaknya bagi kondisi persampahan di Jawa Barat khususnya Kota Bandung dan Cimahi? Gimana nih? Menjawab dari Kang Yun. Ya, kalau menurut saya ya kita walau bagaimanapun sedikit pun dampaknya Hari Sampah ini tetap kita harus peringati ya, untuk mengingatkan kita, merefleksikan diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan ke depan begitu. Itu penting sekali, terutama di pemerintahan ya. Saya mendorong semua pemerintahan mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota sampai ke pemerintah yang paling rendah, desa misalnya, untuk semua memikirkan hal tersebut. Dan bahkan kami kan mengevaluasinya dalam bentuk
Perda ya, yang tadi saya sebutkan, Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di sana sampah adalah salah satu hal yang utama yang harus kita pikirkan dan kita lakukan actionnya sesegera mungkin sampai tingkat desa. Kami mendorong namanya di situ ada istilahnya desa eco villager. Eco village itu adalah bagaimana desa betul-betul peduli terhadap lingkungan. Jadi dia bisa mengolah sampah sendiri, bisa kemudian menjadikan punya hutan sendiri misalnya begitu yang bisa dijaga untuk mempertahankan sumber daya air dan segalanya. Ini upaya kita. Jadi karena saya tugasnya DPRD ya kebanyakan regulasi dan mendorong agar eksekutif membuat program-program yang efektif begitu, termasuk mengkritisi mereka ketika mereka tidak menjalankan itu dengan baik. Benar, dikritisi, diingatkan kembali gitu Kang Yun ya. Oke, dari Kang Yadi sendiri? Ya, Ada dampaknya? peringatan itu lebih menyadarkan kita sih, jangan sampai terulang kembali hal serupa gitu ya. Terlebih masalah sampah yang memang bisa melibatkan banyak korban seperti itu. Nah, fungsi kita setelah kegiatan itu apa sebetulnya yang akan diaplikasikan di masyarakat? Saya lebih berharap gitu ya, dari tahun ke tahun untuk diperingati bagaimana kalau pemerintah mengeluarkan sebuah aturan perda atau sebagainya ya boleh dibilang tanggal 21 seluruh warga masyarakat Jawa Barat cik ulah micen runtaheul. Ya, sementara itu ya. Tiap tanggal 2 hiji dalam satu tahun satu kali. Kayak misalnya itu, hari listrik sedunia misalnya gitu ya. Itu kan bumi hari bumi gitu itu, tidak menggunakan listrik gitu ya. Kan ada pemadaman ini juga kan ada momen mati lampu satu hari gitu ya, sekian menit gitu. Nah, apa tidak salah gitu kalau tanggal 21 juga kita peringatinya untuk tidak menyampah dalam setiap rumah tangga seluruh warga Jawa Barat, Bandung Cimahi. Ya, benar. Prioritas. Ini kan akan lebih menyadarkan kita, mengingatkan Hari Peduli Sampah. Ya, benar, di reminder lagi gitu ya, diingatkan kembali. Oke. Nah, lagi nih, Kang, revitalisasi Citarum itu menurut Akang progresnya gimana? Untuk Kang Yun deh. Ya, sejauh ini memang kita harus berterima kasih ya kepada rekan-rekan kita, semua pejuang lingkungan sampai ke tentara, polisi, semuanya turun ke Citarum ini dan itu inisiatif dari Presiden bahkan untuk membangun program Citarum Harum. Alhamdulillah memang progresnya cukup baik menurut saya dibandingkan kondisi sebelumnya. Dulu kita melihat Citarum tuh adalah tumpukan sampah yang luar biasa. Hari-hari ini berkurang drastis walaupun masih selalu ada masyarakat yang membuang sampah. Jadi memang penjagaannya sudah oke gitu ya. Tetapi justru memberikan edukasi, membuat itu menjadi gaya hidup bahwa tidak membuang sampah ke sungai itu belum terlaksana betul. Masih banyak orang yang bahkan kita lihat mungkin banyak ya di viral di media sosial orang diam-diam pagi-pagi buang sampah sembarangan atau pergi kemana kemudian dibuang begitu sampai ke sungai juga dibuang tempat tidur dan sebagainya. Itu masih ada sampai hari ini. Jadi makanya memang bukan hanya sekedar kita menjaga sungainya harusnya, tapi bagaimana menjaga cara berpikirnya itu yang lebih penting. Supaya akhirnya nanti saling menjaga diri sendiri, tidak hanya menjaga sungai begitu. Oke. Kang Yun sendiri? Ya, kebetulan kan saya salah satu juga petugas OP Sungai, Operasi dan Pemeliharaan dari Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Citarum gitu ya, provinsi. BBWS. Nah, saya diberikan tugas sebagai komunitas lokal untuk bisa mendampingi warga masyarakat, sangat berkontribusi sekali terhadap Sungai Citarum yang selama ini ada perubahan dari tahun ke tahun. Terlebih semenjak adanya Satgas Citarum Harum gitu dari masing-masing sektor 1 sampai 22, termasuk Kota Bandung kan sektor 22. Dibagi lagi menjadi beberapa sub gitu wilayah kecamatan ya, termasuk Citarum. Hulu sungainya kan di Cisanti gitu ya, situ Cisanti di Ciparai sana. Itu masuknya sektor 1. Nanti ke bawah lagi sampai terakhirnya ke Muara Gembong, Muara Bekasi gitu ya, di Muara Gembong. Nah, itu sistem perubahan yang memang dari tahun-tahun dari instruksi Presiden sendiri gitu ya, untuk bisa memberikan kontribusi banyak terhadap lingkungan terutama Sungai Citarum dengan revitalisasinya sangat terasa sekarang. Yang saya pantau itu dari mulai sektor 1 wilayah hulu sampai ke sektor 8, sektor 7 di wilayah Batu Jajar. Nah, itu perubahan dari pinggiran bantaran sungai yang tadinya memang penumpukan sampah, bangunan liar dan sebagainya, sekarang udah terasering, lahan hijau udah mulai dibuka lagi. Ya memang ada proses yang dilakukan di sana antara yang punya kewenangan BBWS, warga masyarakat, komunitas lokal, TNI, Satgas Citarum. Dengan revitalisasi yang dilakukan menggunakan alat berat, dibuat terasering, sungainya dibikin lebar, sungainya dibikin dalam, itu warga masyarakatnya diikut sertakan
dalam merawat mengurus Sungai Citarum sendiri, dan warga masyarakat memanfaatkan lahan itu untuk menjadi lahan hijau kembali. Nah itu yang sangat bisa dilihat sampai sekarang memang terbukti ya hasilnya ada ya. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah terakhir nih ya untuk Kang Yun nih. Ada lagi pertanyaan. Program pengurangan sampah di Kota Bandung ada Kang Pisman ya, kurangi pisahkan manfaatkan, dan juga ada di Cimahi ada Barengras atau barang-barang kurangi sampah. Menurut sudut pandang Kang Yun ini sebagai wakil rakyat Dapil Bandung Cimahi, sudah adakah manfaat dari kedua program tersebut? Ya, saya yakin kalau manfaat pasti ada ya. Dan itu mungkin harus diukur lebih objektif kalau mau melihat parameternya. Artinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berapa banyak sih kita bicara tadi produksi sampah? Karena kalau Kang Pisman berarti kan dari awal juga tetap ada reduce-nya itu. Nah kunci kan di reduce sesungguhnya kalau kita mau mengurangi sampah ini. Dan itu kembali ke kita masing-masing, kepada keluarga-keluarga, kepada rumah-rumah begitu. Karena sumber sampah yang terbesar satunya dari rumah tangga. Ya. Sumber sampah yang bukan rumah tangga itu hanya sekitar 30%. 70% itu dari rumah tangga dan pasar tradisional. Nah saya berharap memang kita saling mengingatkan satu sama lain, sekaligus menunjukkan apa sih manfaat keberhasilan yang selama ini dicapai. Jadi sekali lagi itu pasti bermanfaat, dan tinggal bagaimana kita menjaga itu dan mempertahankannya ke depan dengan ide-ide yang lebih inovatif lagi. Bagaimana caranya, misal tadi kalau saya kan BSF ya, Black Soldier Fly misalnya. Kalau ada yang lain silakan, dan itu kalau perlu berkembang di setiap RW, di setiap kelurahan begitu ya, di Bandung dan Cimahi, supaya memang pada akhirnya masyarakat juga merasakan manfaat, tidak hanya sekedar merasa jadi beban harus tidak buang sampah atau harus mengurangi sampah, tapi kemudian dapat manfaat ekonomi. Minimal kan kalau bikin konten mah dapat iklan begitu. Nah, dapat AdSense-nya gitu, dapat AdSense-nya. Oke, terima kasih Kang Yun. Nah, kita juga waktu sudah habis nih ya, sudah mungkin panjang lebar. Sebenarnya masih banyak perlu kita bahas juga. Mungkin kita bikin episode 2-nya nanti ya. Boleh ya? Oke. Dari Kang Yadi dulu ya, mungkin kita mau closing statement dari Kang Yadi, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Bandung, Cimahi atau secara Jawa Barat, boleh Kang? Ya, saya hanya mengingatkan buat warga masyarakat Bandung, Cimahi juga Jawa Barat, jangan bosan berhenti untuk melakukan sebuah kegiatan yang memang berpositif untuk diri sendiri, untuk alam, untuk lingkungan, termasuk diri sendiri. Jadi apapun yang dilakukan harus mesti sebatas kemampuan diri kita sebagai manusia, jangan dipaksakan. Kita tidak punya kapasitas apa-apa, yang penting berbuat baiklah selama kita masih bisa. Wah keren, tepuk tangan buat Kang Yadi. Dalam banget. dalam banget benar. Dalam banget. Kan mungkin Kang Yadi juga bisa lebih dalam lagi untuk closing statementnya ke Tribuners, boleh? Ini, saya biasanya tidak filosofis orangnya. Jadi bagi saya peringatan Hari Sampah Nasional ini sangat penting ya, momentum kita untuk mengevaluasi, melihat ke belakang dan ke depan, bagaimana caranya kita memperbaiki lingkungan hidup kita dan memperbaiki diri kita sendiri. Karena ini cerminan dari sebenarnya apakah kita semakin baik atau tidak ketika kita berhasil mengatasi permasalahan sampah. Ini betul tanggung jawab dari pemerintah, tapi juga sudah seharusnya menjadi pemikiran dan juga tindakan dari seluruh masyarakat, khususnya di Kota Bandung, Cimahi, bahkan seluruh Jawa Barat. Kalau kita saling bergandeng tangan, bekerja sama, percaya satu sama lain, masalah sampah ini insya Allah akan bisa terselesaikan dan bahkan akan menjadi manfaat ekonomi yang besar buat kita semua. Wah keren, ini dalam juga sama nih. Terima kasih Kang Yun, teman-teman Kang Yun. Terima kasih banyak loh Kang Yadi juga Kang Yun sudah hadir, sudah Tribun Jabar untuk bisa lebih kita mengerti lagi ya. Tadi akan peduli lingkungan, terutama tadi di sungai, sampah rumah tangga juga kita lebih aware juga. Jangan sampai itu bisa merusak ya gitu. Terima kasih banyak Kang Yadi dan juga Kang Yun sudah hadir di Tribun Jabar. Insya Allah kita bakal episode kedua ntar, insya Allah. Pokoknya sehat selalu buat Kang Yadi dan Kang Yun juga. Mudah-mudahan Kang Yun juga program-program juga tetap jalan ya Kang Yun ya. Kang Yadi juga tetap semangat untuk bisa menjaga, membantu kita mengingatkan terus ya akan pentingnya kebersihan lingkungan terutama gitu kayak dia. Oke. Tribuners, terima kasih banyak yang sudah mengikuti program Adikarya Tribun Jabar. Tadi sudah dari Kang Yadi Kuya sebagai role model aktivis lingkungan, dan juga ada Kang Yun dari Komisi 2 DPRD Jawa Barat. Benar Kang Yun ya? Kalau gitu saya Gina yang juga ini kedua narasumber pamit undur diri, ketemu lagi di program Adikarya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners.